Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 25 Februari 2024 bersama Pastor Stefanus Miki Koyongian dari Sulawesi Tengah. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Apa kabarnya ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, dahsyat dan terus diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Stefanus Miki Koyongian, Imam Diosesan Keuskupan Manado, saat ini sedang berkarya di wilayah Sulawesi Tengah. Tepatnya di Kuasi Paroki Santo Benediktus Abbas Lalundu II. Nah, hari ini kita akan merenungkan juga mendengarkan Injil yang dikutip dari Markus 9 ayat 2 sampai 10. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama mereka naik ke gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Hari-hari ini, akhir-akhir ini, kita begitu dekat dengan kata ini, perubahan. Masih lekat salah satu slogan yang juga muncul dalam pemilu 2024 dari salah satu calon, yakni salam perubahan. Juga masih dalam suasana pemilu, kita kerap mendengar istilah transformasi digital yang intinya adalah perubahan. Dan bahkan ada begitu banyak harapan bahwa Indonesia dengan kepemimpinan yang baru tetap akan mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Masih soal perubahan, kita juga mungkin kenal dengan istilah metamorfosis, di mana yang mungkin paling orang kenal itulah metamorfosis kupu-kupu, yakni peristiwa perubahan bentuk tubuh secara bertahap yang diawali oleh kupu-kupu, dimulai dari larva sampai kemudian dewasa menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik. Dia berubah setelah sebuah proses yang alamiah. Saudaraku terkasih, masih senada dengan perubahan dan bahkan menegaskan perubahan itu sendiri,
Hari ini kita mendengar istilah yang harusnya tidak asing lagi untuk orang Kristen, termasuk orang Katolik, yakni transfigurasi. Apa itu transfigurasi? Transfigurasi berarti perubahan bentuk atau perubahan penampilan menjadi lebih mulia atau lebih spiritual. Injil mengisahkan tentang Yesus yang berubah rupa. Yesus yang menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Dikisahkan bahwa Yesus berubah rupa dan jubahnya sangat putih berkilauan. Tentu akan ada banyak tafsiran dan makna dari peristiwa transfigurasi Yesus tersebut. Namun hari ini secara sederhana saya merefleksikan bahwa ini merupakan sebuah ajakan bagi para pengikut Kristus, pengikut Yesus, untuk juga bisa mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Yesus ingin kita pun bisa mengalami perubahan. Yesus menginginkan bahwa kita para pengikutnya, sahabat-sahabatnya, boleh juga mencapai kemuliaan sebagai manusia Kristiani yang sekiranya seperti Yesus boleh bercahaya untuk begitu banyak orang. Yesus ingin kita mengalami perubahan. Pertanyaannya, apakah kita juga ingin mengalami perubahan itu? Atau sederhananya, apakah kita pun ingin berubah? Dari apa? Saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya banyak orang yang hidup dewasa ini sepertinya tidak siap untuk berubah. Apalagi kalau apa yang sedang ia hidupi, apa yang sedang ia jalani, apa yang sedang ia miliki saat ini sudah membawa kenyamanan. Seperti juga yang dialami oleh ketiga murid dalam Injil hari ini, yang dikatakan mereka bahagia sampai mereka menyampaikan kepada Yesus, "Yesus, betapa bahagianya kami ada di tempat ini." Situasi kebahagiaan memang terkadang boleh membuat orang merasa nyaman dan kemudian berupaya untuk jangan sampai keluar dari kebahagiaan itu. Ya, kalau hal yang membahagiakan itu benar dan bersumber dari Kristus sendiri. Tetapi bagaimana kalau justru kebahagiaan yang kita alami itu merupakan kebahagiaan semu, kebahagiaan yang justru kita alami karena kejahatan, karena kedosaan, dan bahkan mungkin kebahagiaan yang justru tidak membahagiakan orang lain. Tentu sekali lagi dalam situasi ini kebanyakan orang akan memilih untuk tinggal lebih lama, lebih nyaman, dan lebih bahagia. Saudara-saudara yang terkasih, Prapaskah menjadi kesempatan paling baik bagi kita untuk sesungguhnya berubah. Bukan hanya berubah, tetapi berbuah. Untuk meninggalkan kenyamanan duniawi. Sebuah perubahan yang dijiwai dengan semangat pertobatan. Memang tidak gampang. Memang tidak mudah. Bahkan bagi banyak orang ini sebuah hal yang sulit. Sulit berubah, sulit bertobat. Namun kalau kita mendengarkan baik Injil hari ini, ada sebuah tips yang justru disampaikan oleh Allah sendiri. Siapapun yang mau berubah, siapapun yang mau bertobat, ingat sabda Allah. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Ya, Anda mau berubah, Anda mau berbuah, ingatlah Yesus. Dengarlah apa kata Yesus. Lakukanlah apa yang Yesus perbuat. Jadi, maukah
kita serius untuk mendengarkan Yesus. Yakinlah bahwa ketika kita sungguh mau mendengarkan Yesus, ketika kita mau mengikuti ajarannya, ketika kita mau untuk bertobat, pasti perubahan menjadi pribadi yang semakin baik dan bercahaya bagi orang lain akan menjadi sesuatu yang sangat mungkin untuk dirimu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Bertekadlah untuk berubah dan berbuah, bersiaplah untuk dibentuk menjadi pribadi yang lebih dan semakin sempurna. Rahmat Allah menolong kita. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 25 Februari 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Miki untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.